Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiratusna. Sekarang saya sudah berada di Istana Bahasa Pagaruyung. Istana Bahasa yang lebih terkenal dengan nama Istana Pagaruyung adalah sebuah istana yang terletak di Kecamatan Tanjung Emas, Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana Pagaruyung yang dibangun sekarang maupun sebelumnya adalah replika dari istana asli peninggalan kerajaan. Istana Pagaruyung terdiri dari 3 tingkat memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tingkat pertama dijadikan sebagai singgasana raja dan aktivitas pemerintahan, memiliki sebuah ruang besar dan lebar dengan area khusus singgasana raja di bagian tengahnya. Pada sisi kiri dan kanan terdapat sebuah ruangan kamar, dan pada bagian belakang singgasana terdapat 7 buah kamar sebagai tempat putri raja yang sudah menikah. Tingkat kedua yaitu ruangan aktivitas bagi putri raja yang belum menikah. Tingkat terakhir merupakan tempat yang paling tinggi. Di sana terdapat sejumlah koleksi pusaka asli yang masih tersisa seperti tombak, pedang, senapan, dan selanjutnya kita akan berada menuju kepada bagian belakang yaitu ruangan dapur. Ruangan dapur kita bisa melihat alat-alat masak. Ada yang terbuat dari tempurung, bambu, rotan, kayu maupun tanah liat. Sekarang saya sudah berada di Masjid Islah Pariangan. Masjid Islah ini termasuk masjid yang tertua di Kabupaten Tanah Datar, didirikan sekitar abad ke-13 oleh Syekh Burhanuddin. Sebelumnya Masjid Islah berdiri di depan kuburan panjang yang tidak jauh dari masjid sekarang. Namun karena jumlah penduduk di Pariangan bertambah banyak serta ditemukannya pemandian air hangat oleh masyarakat, akhirnya sekitar abad ke-14 Masjid Islah dipindahkan ke tempat keberadaannya saat ini. Atapnya bertingkat 3 melambangkan 3 tungku sejarangan. Bangunan dengan bahan kayu ini dilengkapi dengan 8 tiang yang terdiri dari 4 tiang besar dan 4 tiang kecil. 4 tiang besar tersebut melambangkan yang berkuasa di masjid tersebut, tuanku yang berempat atau 4 ulama yang terpercaya yang memegang ketentuan masjid, yakni Tuanku Kalibanda, Tuanku Ajimanan, Tuanku Katib Basa, dan Tuanku Labai. Sementara 4 tiang kecil melambangkan Nini Mama 4 Tarik, yakni suku Piliang, Koto, Pisang, dan Melayu. Di dalam ruang masjid juga dihiasi oleh ukiran-ukiran seperti ukiran cawang ke langit, melambangkan memohon kepada Allah, kemudian ukiran runduk ke bumi melambangkan sujud kepada Allah. Tidak jauh dari Masjid Islah juga terdapat Batu Lantak Tigo. Batu Lantak Tigo dikenal juga dengan sebutan Tungku Tigo Sajarangan, merupakan batu penanda pembentukan wilayah atau daerah awal penyebaran adat dan masyarakat etnis Minangkabau. Batu Lantak Tigo terdiri atas susunan 3 batu yang membentuk pola segitiga, merupakan batu penanda pembentukan wilayah daerah awal penyebaran adat dan masyarakat Minangkabau tempo dulu, yang dipecah menjadi 3 wilayah atau disebut Luhak dan Tigo, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak 50 Kota, dan Luhak Agam. Saya sudah berada di Batu Batikam, di mana terletak di Jorong Dusun Tuo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Batu Batikam adalah salah satu peninggalan sejarah masyarakat Minangkabau yang melambangkan simbol demokrasi. Menurut cerita, kemunculan Batu Batikam bermula dari adanya selisih paham dalam menentukan sistem pemerintahan adat antara 2 orang kakak beradik yang bernama Datuk Perpatian Sabatang dan Datuk Katumangguangan. Datuk Perpati mengusung sistem pemerintahan Kelarasan Budi Caniago, sedangkan Datuk Katumangguangan dengan sistem pemerintahan Kelarasan Koto Piliang. Karena memiliki perbedaan penerapan sistem pemerintahan, keduanya memutuskan untuk berunding dengan cara musyawarah. Namun perundingan mereka tidak berjalan lancar karena Datuk Perpatiah memutuskan untuk menancapkan kerisnya ke sebuah batu hingga berlubang dan batu itu dibuang ke sungai. Tujuannya agar perselisihan itu segera selesai dan tidak dilakukan lagi pada keesokan harinya. Batu yang ditancap keris itulah yang sekarang dikenal sebagai Batu Batikam.